Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya, Kanidia balik lagi nih di section yang udah lama banget nggak Kanidia upload, section pembahasan soal. Dan kali ini kita membahas materi akuntansi, lebih spesifik di materi jurnal pembalik ya, reversing entry. Terkesan mudah, tapi mari kita lihat apakah emang semudah itu ya. Jadi ini adalah bagian dari siklus akuntansi yang dibuat paling ujung ya, tapi sebenarnya dibuatnya di awal periode ya. Jadi kalau di sorry ya, nama materinya adalah jurnal pembalik. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris disebutnya reversing entry. Aduh, sorry ya. Ini disclaimer dulu, udah jarang banget nyatet kayak gini ya. Jadi tulisannya ya mohon dimaklumi aja ya guys ya. Bentar, dirapin dulu. Jadi reversing entry atau jurnal pembalik itu sebenarnya teman-teman kalau ditanyain urutannya dibuatnya kapan kak? Ini saya kalau dari urutan siklus ini dibuatnya paling ujung ya. Tapi pembuatannya itu sebenarnya di awal periode. Jadi di awal tahun gitu. Cuma mungkin kalau kita belajar dari awal, mungkin kita akan ketemu dulu, oh habis transaksi ada jurnal umum dulu ya kak. Ya habis jurnal, buku besar, dan seterusnya sampai ke akhir jurnal penutup. Nah nanti setelah akhir semuanya itu kita akan memulainya di tahun baru sih ya, di periode baru itu dengan membuat jurnal pembalik. Nah yang unik dari jurnal pembalik itu adalah biasanya kalau misalnya kita ketemu transaksi itu pasti dibuatin jurnal ya. Entah itu jurnal umum atau ada jurnal penyesuaian. Nah tetapi jurnal pembalik itu sifatnya tidak semua keadaan itu harus dibalik. Jadi di akuntansi sendiri hanya ada 4 hal yang bisa dibalik ya. Cuma ada 4 hal, jadi nggak boleh ditambahin atau dikurangin lagi. Jadi kita akan bahas apa aja hal-hal itu ya. Nah by the way, namanya kenapa di jurnal pembalik kak? Karena memang nantinya ini literally bener-bener kita balik doang ya. Diambilnya dari mana? Dari jurnal penyesuaian. Nah mulai dari yang pertama dulu. Apa sih kak yang kita balik? Nah hal pertama yang akan kita balik kalau di akuntansi itu adalah mulai dari beban yang dibayar di muka, beban yang kita bayar di muka, yang dibayar di muka ya. Kan dia singkat di BM aja kali ya, dibayar di muka. Tetapi ini harus dicatatnya sebagai beban saat dicatat sebagai beban saat jurnal umum ya. Atau mungkin kalian bilangnya, oh ini pakai pendekatan laba rugi ya kak, ya boleh. Jadi ini pendekatannya laba rugi, bukan apa sih namanya, neraca atau harta. Jadi nanti cluenya gimana kak? Ya nanti kalau di soal penyesuaian itu nanti soalnya dicatat menggunakan akun beban, entah itu beban iklan, sewa atau asuransi. Sebenarnya di luar 3 hal itu juga boleh, tapi ya yang paling sering muncul itu 3 hal itu ya. Ingat, jadi kalau bicara tentang jurnal pembalik, kita itu udah harus selesai di materi jurnal penyesuaian karena ini itu kayak apa ya istilahnya materi selanjutnya dari jurnal penyesuaian. Jadi harus paham jurnal penyesuaian sebelum masuk ke sini. Nah, jadi gimana caranya kak? Tadi kan dia bahas bahwa jurnal pembalik itu kita cuma benar-benar membalik jurnal penyesuaian aja. Jadi nanti AJP-nya ya, ayat jurnal penyesuaiannya. Misalnya kita dapatnya kalau dia dicatat sebagai beban kan nanti gimana tuh teman-teman jurnalnya. Let's say kayak sewa ya. Jadi nanti jurnal penyesuaiannya itu kan sewa dibayar di muka pada beban sewa kan. Jadi kayak gitu saat kita buat jurnal pembalik. Nah, jurnal penyesuaian. Nah, nanti kalau kita mau balik ya JPB ya, kan ide singkatnya JPB, langsung dibalik aja teman-teman. Jadi yang debit jadi kredit, yang kredit jadi debit. Segitu aja ya, mudah kok. Untuk angkanya ya pasti sama ya. Jadi misalnya di sini kali dia asumsiin ini masing-masing 5 juta ya, jadi angkanya juga tetap di sini juga nanti masing-masing 5 juta. Jadi sangat simple as long as kamu udah paham cara membuat AJP-nya. Dalam kasus yang lebih mudah lagi, kadang udah ada AJP-nya, tinggal kamu balik aja ya. Jadi itu mudah kok, kayak gitu. Ya, semoga bisa dipahami. Next, ini baru satu ya. Sekali lagi tadi kan dia bilang ada 4 hal. 4 hal bukan berarti 4 jurnal ya, karena bisa jadi untuk kasus yang beban dibayar di muka ini jurnalnya ada beberapa ya. Kan nggak cuma sewa doang ya. Bisa jadi ada iklan atau asuransi. 3 hal itu sih yang paling sering. Nah, selain beban yang dibayar di muka catat sebagai
beban. Yang dibalik yang kedua adalah apa teman-teman? Ya pasti udah tahu ya. Pendapatan yang kita terima di muka akan disingkat jadi TM, dan dicatatnya saat kita jurnal umum itu adalah menggunakan pendekatan pendapatan atau bahasa lainnya pendekatan laba rugi lagi ya. Jadi akunnya langsung pendapatan sewa kayak gitu atau pendapatan usaha kayak gitu dan seterusnya. Nah kalau di AJP-nya ini untuk mengetahui gimana cara membuat AJP-nya udah akan dia buat, nanti linknya juga akan dia drop di bawah supaya kalian selesai dulu di materi AJP, ayat jurnal penyesuaian ya. Karena kalau bingung di AJP mungkin akan lebih bingung lagi di pembalik ya. Nah kalau pendapatan yang diterima di muka dicatat sebagai pendapatan, gimana tuh teman-teman? Apa sih namanya, jurnal penyesuaiannya ya. Jurnal penyesuaiannya kan jadinya kayak gini nanti ya, pendapatan titik-titik, let's say pendapatan usaha aja ya, atau sewa sih yang paling sering aja ya karena dia pakai contohnya ya, pendapatan sewa, lalu nanti di apa sih namanya, di kreditnya itu sewa diterima di muka ya. Tadi sewa dibayar di muka, sewa diterima di muka udah harus beres ya teman-teman ya, nggak boleh bingung lagi. Let's say kita kasih contoh masing-masing nilainya adalah 8,5 juta. Nah ini mengikuti standar sesuatu yang harus dibalik. Jadi dia kalau dibalik ya sisa dibalik kayak gitu aja teman-teman. Si sewa diterima di muka ditaruh di debit, lalu pendapatan sewa kita simpan di kredit. Angkanya ya seharusnya dibalik, tapi kebetulan angkanya sama ya jadi no problem. Nah tapi sebelum Kanidia lanjut, Kanidia mau kasih tahu dulu bahwa ini harus ditekankan ya, jurnal pembalik itu sifatnya opsional alias nggak wajib kita buat. Jadi kalau misalnya kemarin kita ada bahas berbagai jenis siklus perusahaan, mau itu jasa dan seterusnya, itu ada contohnya laporan keuangan. Laporan keuangan boleh nggak sih Kak tidak dibuat? Jawabannya tidak boleh, harus dibuat ya, sifatnya wajib. Sementara kalau jurnal pembalik itu opsional aja, mau dibuat silahkan, nggak dibuat juga boleh. Tapi nanti pasti akan ada konsekuensi ya, konsekuensi dari keputusan itu. Nah nanti kan kita bakal bahas ya. Aduh sorry belibet banget nih. Oke, next masih ada 2 lagi ya. Apa sih Kak poin ketiga dan keempat yang kita akan balik? Untuk jurnal pembaliknya, materinya sebenarnya terlihat mudah ya. Jadi kalau untuk diketahui aja sih insya Allah nggak susah-susah amat. Cuma buat kalian yang kepentingannya untuk pembuatan soal mengikuti soal-soal lomba dan seterusnya, menurut Kanidia itu lebih tricky lagi sedikit ya. Kita ke yang poin ketiga, apa sih yang boleh dibalik selain kedua hal ini? Poin yang ketiga adalah, ada yang mau bantu? Gimana nih? Jadi yang ketiga adalah pendapatan yang masih harus diterima. Yang masih harus diterima. Atau kalau biasanya ada yang mengistilahkan piutang pendapatan. Jadi contoh kasusnya kayak perusahaan sebenarnya masih memiliki piutang kepada pihak Y sebesar 5 juta. Nah itu kan kalau dibuatin AJP kan ada tuh ya. AJP-nya gimana Kak? Ya standar aja sih sebenarnya karena ini piutang, jadi pasti piutang di debit, lalu pendapatan, let's say pendapatan jasa aja lah ya, itu di kredit. Nah kita contoh angkanya mau berapa nih? Angkanya 3 juta rupiah. Wah, sisa itu kita ya kalau habis itu kita tinggal balik ya, sama dengan yang tadi udah sangat standar ya, pendapatan jasanya ditaruh di debit berarti ya. Lalu piutangnya kalau mau dilengkapin juga boleh, piutang usaha juga boleh, itu ditaruh di kredit. Masing-masing angkanya 3 juta. Jadi terlihat simpel ya insya Allah ya, nggak bakalan sulit-sulit amat kok. Nah selanjutnya yang keempat, ini hal keempat yang kita boleh balik. Ini lawannya aja ya. Kalau tadi ini pendapatan masih harus diterima, bisa ditebak apa yang keempat? Ya kayaknya jelas banget ya, apa itu? Iya udah jelas ya, kalau tadi di sini adalah pendapatan masih harus diterima, berarti ini adalah ya beban yang masih harus dibayar. Jadi misalnya paling sering tuh di contoh kasus, perusahaan memiliki tagihan let's say listrik tapi belum sempat dibayar bulan ini, maka itu harus dibayar di bulan depan, tapi harus dibuat jurnal penyesuaiannya ya. Nah itu pada saat dibuat jurnal penyesuaian
Itu kadang disebutnya adalah beban terutang. Beban terutang ya, dan beban terutang juga udah jelas banget sih ya. Bagi yang udah paham AJP, ayat jurnal penyesuaian, bakal bilang, oh kalau beban terutang mah jelas ya kak. Beban let's say kayak tadi apa tadi ya, kita coba aja ya beban gaji yang standar ya. Beban gaji lalu di kreditnya utang gaji, let's say masih ada utang sama karyawan 2 juta. Nah kayak gitu ya, kalau dibalik jadi sisa dibalik aja sih teman-teman ya. Menurut Kani dia simpel teorinya, tapi prakteknya nanti kalian akan lihat apakah juga sesimpel itu atau apa enggak ya. Beban gaji ya sama masing-masing 2 juta. Jadi cuma ada 4 hal aja yang kita bisa balik dalam akuntansi. Ingat ya, 4 hal bukan 4 jurnal, karena bisa jadi satu hal ini itu dalam satu perusahaan itu ada banyak jurnalnya ya, dan itu boleh pakai banget. Nah, kita akan coba lihat prakteknya dalam bentuk soal-soal ya. Ini buat kalian yang misalnya mau ikut lomba atau ya lagi iseng pengen jawab-jawab soal. Ini ada soal pertama. Apa nih, akun beban iklan pada neraca saldo berjumlah 250.000. Nah, data penyesuaian iklan yang dibayar itu untuk 10 kali. Jadi angka 2,5 ini untuk 10 kali terbit. Nah, sampai akhir periode ternyata baru terpasang 6 kali. Apa sih jurnal penyesuaian untuk kasus ini? Nah, ini cuma yang ditanyain sebenarnya jurnal penyesuaian ya, tapi kan dia mau lanjutin untuk jurnal pembaliknya. Karena kebetulan contoh soalnya agak belum ketemu ya. Jadi ini kita lihat dulu nih teman-teman. Ini kan yang ditanyain adalah beban iklan. Dan katanya di sini iklan yang dibayar itu apa tuh teman-teman? 10 kali. Ini pakai metode apa? Pendekatan apa kalau dilihat ya? Ini dibayar di muka ya kan? Ini mengikuti nomor 1 ya, beban yang dibayar di muka tapi dicatat sebagai beban karena dia pakai akunnya beban iklan ya. Jadi nanti kita akan buat dulu, oh AJP-nya berarti apa nih kak? Salah. AJP-nya adalah, karena ini adalah pakai beban, jadi nanti kita bakal bilang, oh yang di debit itu adalah iklan dibayar di muka, lalu kreditnya pasti beban iklan. Kayak gitu dulu ya, ingat aja konsep dari penyesuaian. Karena ini pendekatan beban, kita selalu mencari yang tersisa dong. Nah, yang tersisa itu berapa? Tersisa itu kan di sini katanya terpasang udah 6 kali dari total 10 kali. Berarti yang tersisa berapa? Ya, yang tersisa masih ada 4 dari total 10 ya, teman-teman ya. Dikali total biaya yang dibayarkan pada awal itu 250.000. Jadi berapa sih yang tersisa itu? Ya, sisa kita cari. Ini kan 250. Jadi dapatnya 100.000 ya, kayak gitu. 100.000 masing-masing untuk debit dan kredit. Nah, kalau ditanyain pembalik kayaknya udah jelas ya. Jadi kalau ditanyain apa jurnal pembalik untuk kasus ini, ya jelas banget kita bakal bilang, oh ini mah jelas kak, beban iklan 100.000 ya di debit, lalu iklan dibayar di mukanya nanti yang 100.000 juga di kredit ya. Oke, kayak gitu. Ini simpel aja, ini yang paling umum yang mungkin terjadi di soal-soal tentang jurnal pembalik. Next. Nah, soal nomor 23 nih, misalnya ditanyain ada akun perlengkapan. Sebelum penyesuaian menunjukkan saldo 500, pembelian perlengkapannya ada, terus ada perlengkapan. Kalau ditanyain jurnal pembalik, nah jawabannya nggak semua jurnal itu harus dibalik. Di sini yang diceritain apa teman-teman? Perlengkapan. Dan dari tadi kita tuh nggak ada bahas tentang hal yang dibalik itu berkaitan dengan perlengkapan. Jadi ini tuh bisa dibilang nggak akan ada jurnal pembalik untuk kasus seperti ini. Jadi kalau besok ada pertanyaan, cari aja, tidak ada jawaban yang tepat atau tidak diperkenankan membuat jurnal pembalik untuk kasus sejenis itu, kayak gitu. Nah, kayaknya udah ada gambaran ya. Nah, sekarang tadi kan dia bilang bahwa sebenarnya dalam pembuatan jurnal pembalik itu opsional aja, boleh dibuat dan boleh tidak dibuat. Nah, akan ada konsekuensi masing-masing kalau kita membuat pilihan. Kira-kira ada yang bertebak apa konsekuensinya? Nah, kita langsung lihat soal aja ya. Ini kan dia udah punya soal. Perusahaan Adnanta menerima pendapatan bunga wesel tagih senilai 30 juta dengan bunga 8% dengan periode 5 tahun setiap 1 April. Nah, tanggal 31 Desember 2016, perusahaan mengakui adanya pendapatan bunga dengan menjurnal debit piutang bunga dan mengkredit
pendapatan bunga masing-masing 1.800.000. Nah, jika perusahaan menggunakan jurnal balik pada tanggal 2 Januari 2017, maka jurnal saat pendapatan bunga tanggal 1 April adalah. Oke, ini pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Jadi ini ada perusahaan bernama perusahaan Ananta, dia itu punya Wesel Tagi. Wesel Tagi itu teman-teman sebenarnya levelnya kayak piutang, tetapi kalau piutang itu kan bisa jadi ada kasus, Kak saya minjemin duit ke teman tapi temennya kabur dan ya udah uangnya harus diikhlaskan gitu kan. Tapi kalau Wesel dia itu punya nilai hukum ya, jadi kamu bisa karena dia ya punya nilai hukum, jadi kamu bisa perkarakan sampai ke meja hijau kalau misalnya ada ya kenakalan remaja gitu nggak mau bayar. Nah, salah satu hal yang disukai oleh pemilik Wesel Tagi adalah dia juga bisa mendapatkan bunga ya, walaupun ada yang Wesel tanpa bunga. Jadi ada 2 jenis Wesel ya. Nah, kasusnya ini si perusahaan Ananta itu punya Wesel Tagi kepada seseorang, nilai Weselnya itu adalah 30 juta. Tetapi nantinya ini bakal diterima 30 juta mungkin di akhir ya. Tetapi dia bilang, oh saya mau kasih kamu 30 juta piutang, tapi ada bunga 8% ya dari 30 juta ini. Oke ya, jadi dia bakal dapat 30 juta di akhir dan 8% setiap tahun selama 5 tahun ya. Jadi ini bisa jadi sumber pendapatan. Nah, disepakati juga bahwa bunga yang 8% dari 30 juta berarti sekitar 2.400.000 ya. Itu akan diterima di tanggal 1 April. Oke ya, jadi kalau kan dia buatin garis waktu, setiap tanggal 1 April perusahaan ini ya dalam 5 tahun berturut-turut itu bakal dapat 2.400.000. Itu di luar dari 30 juta itu ya. Jadi ini kayak ekstra bonus aja ya. Kayak gitu. Jadi ini mulai soal yang bikin bahagia lah ya, pelan-pelan aja. 1 April dia bakal terima bunga sebesar 2.400.000 rupiah ya. Ini selama 5 tahun. Nah, sekarang kasusnya katanya tanggal 31 Desember 2016 perusahaan sudah mengakui adanya pendapatan bunga dengan mendebit piutang dan mengkredit pendapatan 1.800.000. Jadi kalau misalnya ya kayak gitu ya. Ini dia coba lanjutin lagi deh, buatin garis waktu untuk tahun berbeda. Atau gimana ya, atau ini dihilangin aja dulu ya biar garis waktunya nggak kebanyakan. Jadi intinya tadi udah paham ya, setiap 1 April pasti bakal terima duit. Nah sekarang kasusnya ini untuk garis waktu pertama itu adalah garis waktu 2016. Lalu katanya di tanggal 31 Desember 2016 ini 31 Desember 2016 perusahaan itu ada buat jurnal. 31 Desember itu buat jurnalnya adalah apa nih? Piutang bunga ya. Lalu pendapatan bunga. Berarti ini kalau diceritain tadi di poin ketiga yang kita bisa balik ya. Piutang pendapatan masing-masing nilainya berapa? 1.800.000. Oke, ini kalau mengikuti standar ini boleh banget dibalik. Dan dibalik tadi udah akan dia buatnya itu bilangnya itu di awal periode. 31 Desember tuh akhir periode. Awal periode itu ya bisa jadi awal tahun atau awal bulan. Nah kalau di kasusnya ini dia itu buatnya tanggal 2 Januari. Nah kalau dibalik berarti kayak gimana Kak? Ini ingat ya, namanya juga jurnal pembalik. Semua yang dibuat, semua yang merupakan jurnal itu bakal apa teman-teman ya bakal diposting ke buku besar. Termasuk juga si jurnal pembalik ini, dia akan diposting ke buku besar. Dan bisa gak sih kalian bayangin, kita udah buat capek-capek 31 Desember jurnal seperti ini, dan nanti tanggal 2 Januari yang mana itu 2 hari setelahnya kita bakal buat jurnal pembalik yang posisinya membalik ini semua ya. Jadi jurnal pembaliknya tanggal berapa tuh? 2 Januari itu kan jadinya nanti bakal kayak gini. Pendapatan bunga dibalik aja kan teman-teman ya. Lalu piutang bunga yang dikredit. Kira-kira kalau udah diposting bakal ada efeknya nggak kira-kira? Ya kita sih bakal bilang kesannya kayak sia-sia aja ya Kak. Yang kita buat tanggal 31 Desember itu kan bakal dibalik lagi kan. Ini piutangnya debit terus dijadikan kredit, kalau digabung jadi 0 ya. Gitu juga dengan pendapatan. Dan itu memang terjadi. Jadi kalau misalnya kita membuat jurnal pembalik, bisa dibilang bahwa jurnal penyesuaian yang kita miliki
sebelumnya itu dianggap seperti tidak menimbulkan efek apa-apa. Nah, lalu akibatnya apa sih Kak? Nah, coba kita lanjut ya. Jadi di sini apa yang dibuat perusahaan jurnalnya kalau udah terima duit tanggal 1 April. Ingat ya, tanpa dikasih tahu lagi kita udah harus ingat bahwa setiap tanggal 1 April kita bakal terima duit. Duitnya berapa? Pasti nominalnya akan selalu sama. Sebesar berapa tadi? Ya 2.400.000. Tetapi walaupun angka duitnya sama 2.400.000, jurnalnya akan berbeda kalau kita buat pembalik dengan tidak membuat pembalik. Nah, sekarang kita mau membuat pembalik. Ini kan udah kita buat pembalik ya kalau di soalnya. Nah, jadi tadi kan pelan-pelan aja nih ya. Tadi kan kita bilang kita punya 1.800.000. Itu dari mana sih Kak? Nah, bisa kita coba ya. Dari sini ke sini. Ini gak ada asumsi tanggal berapa transaksinya, jadi kemungkinan besar udah ada di tahun-tahun sebelumnya. Dari 1 April ke 31 Desember berapa bulan sih teman-teman? Itu kan kalau kita hitung ini 9 bulan ya. Mulai dari 4 dihitung sampai 12, itu 9 bulan. Jadi kalau mau nyari tahu berapa bunganya ya 9 bulan dari total 12 dikali 30 juta dikali 8%. Kan dia udah pernah buat materinya tentang beban apa sih namanya? Bunga ya. Jadi ini udah ada materinya, nanti kalian bisa tonton linknya di bawah ya. Ini kalau dihitung berapa nih? 2,4 ini 2,4, hitungannya pelan-pelan aja guys. 2,4 ini kali 2 ya. Sorry astagfirullah. Jadi jawabannya berapa? 1.800.000. Ya. Jadi asumsinya nih ceritanya adalah udah bener perusahaan itu kemarin tanggal 1 April itu kan menerima ya, di 2016 menerima uang ya. Sorry nih kalau penjelasan kali dia bikin bingung ya. 1 April 2016 sudah menerima uang. Dan 31 Desember ingat ya, kita selalu membuat jurnal penyesuaian. Dan kita bakal bilang, lah ternyata dari 1 April ke 31 Desember udah ada nih 9 bulan berjalan. Yang artinya apa? Sebenarnya kita sudah punya uang pada perusahaan yang kita ya partner kita itu sebesar 1.800.000 dan harus kita akui itu sebagai piutang bunga. Ingat ya, kita akui saja, bukan berarti uangnya kita terima. Itulah hakikat dari kita membuat jurnal penyesuaian. Jadi kita mengakui bahwa kita punya piutang. Nah, tetapi di tanggal 2 Januari, 2 hari setelahnya kita mengakui bahwa kita sudah tidak punya piutang. Berarti apa yang terjadi saat orang ini datang di 1 April membayar 2.400.000 untuk bayar bunga, kita bakal bilang apa? Apakah dia datang membayar piutang? Tidak, karena kita mengatakan bahwa kita tidak punya piutang sama dia. Jadi kita bakal berespon apa? Ya kita akan berespon normal di 1 April ini. Kita bakal bilang, kita menerima pendapatan bunga untuk 1 April. Jadi 1 April nanti jurnalnya adalah apa teman-teman? Kalau kita menerima pendapatan bunga, kita bakal dapat kas, lalu di bagian kreditnya adalah pendapatan bunga. Nilainya berapa? Ya total yang kita terima sebesar berapa? 2.400.000 rupiah. Seperti itu. Kelihatannya mungkin mudah. Nanti kita akan komparasi kalau misalnya kita nggak buat jurnal pembalik. So far semoga bisa dipahami ya. Ya sorry ya, mungkin videonya kepanjangan tapi tetap semangat ya. Nah sekarang kalau kasusnya dia nggak membuat jurnal pembalik di awal periode. Boleh nggak Kak? Boleh, karena sekali lagi itu cuma opsional aja. Opsional banget ya. Boleh atau enggak. Nah, sekarang kalau misalnya dia tidak membuat jurnal pembalik, jadi di tanggal 2 Januari yang di kasus perusahaan ini, 2 Januari ini dia tidak membuat jurnal pembalik. No JPB. Nah, apa yang akan terjadi? Maka mindsetnya di tanggal 2 Januari adalah, kita memiliki piutang sama perusahaan itu sebesar 1.800.000. Tapi saat yang bersamaan kita sudah mengakui ya kalau kita udah punya pendapatan bunga sebesar 1.800.000. Lalu apa yang terjadi kalau dia datang membayar tanggal 1 April? Ingat ya, 1 April uang yang akan dia berikan kepada kita adalah ya tetap sebesar 2.400.000. Nah di sini perbedaan jurnalnya ya teman-teman ya. Kita bakal bilang, Kak kita menerima kas 2.400.000 utuh. Oke, berarti kita langsung bisa bilang kas kita bertambah di debit. Kalau debit pasti nilainya kalau bertambah pasti
Oh sorry ya, kas kita bertambah berarti di debit nilainya berapa? 2.400.000 ya. Sampai sini terlihat mudah. Lalu apakah kita langsung bilang, Kak berarti kita udah punya pendapatan bunga juga ya 2.400.000. Nah di sini tidak boleh kita tulis seperti itu karena nantinya itu akan jadinya double counting, dihitung berkali-kali. Ingat tadi kita mengatakan bahwa 2.400.000 itu adalah pendapatan bunga dari 1 April 2016 ke 1 April 2017 ya, itu untuk 1 tahun. Tapi kalau di kasus yang tadi yang kita udah buat kita nggak buat jurnal pembalik, sebagiannya udah kita akui duluan di tanggal 31 Desember teman-teman ya, alias nilainya 1.800.000 itu sudah kita akui sebagai pendapatan, maka tidak boleh kita akui lagi berkali-kali. Jadi berapa yang sisa kita akui sebagai pendapatan bunga Kak? Ya yang belum kita akui aja, berarti dimulai dari ya Januari 1 bulan 1 sampai si April itu. Nah ingat ya kalau di sini itu pendapatan bunga kita tidak boleh dihitung bulan April karena bulan April belum masuk ya, baru juga tanggal 1. Jadi ini hanya untuk 3 bulan aja. Maka nanti kita akan bilang, oh pendapatan bunga kita yang diakui untuk 1 April sisa 3 bulan. 3 bulan itu sekali lagi cara mengkonvertnya 3 dari total 12 bulan. Berapa tadi nominal USL-nya 30 juta ya. Dikali dengan berapa persen? Ya 8%. Jadi sisa kayak gitu aja. Ini tadi kita udah dapat 2,4. Ini kita kali jadi dapatnya 600.000. Mana? 600.000. Ya, jadi pendapatannya kayak gimana? Ya, kita bakal bilang, oh pendapatan kita untuk kasus ini pendapatan bunga kita karena dia bertambah ditaruh di kredit itu nilainya 600.000 ya Kak. Oke, bener. Nah, terus kok malah nggak seimbang Kak? Nah, ini yang akan terjadi kalau kita nggak terlalu fokus. Ingat, ini masih lanjutan dari jurnal penyesuaian yang tadi kita buat. Kita bilang di tanggal 31 Desember tadi bahwa kita punya piutang sama orang itu sebesar 1.800.000. Dan namanya piutang kita berharap dia melunasi kan. Nah ternyata dia benar datang melunasi piutang itu di tanggal 1 April. Walaupun bayarnya tidak cuma 1.800.000, 2,4 kan. Karena untuk satu tahun utang ini ya. Makanya jadi kita bakal bilang, oh kalau berarti dia udah datang bayar, maka piutang kita apa masih ada atau udah nggak ada sama dia. Kita bakal bilang, oh piutang kita udah nggak ada. Nah berarti piutang kita berkurang. Ingat kalau piutang berkurang dicatat di sisi kredit. Jadi nanti ini harusnya agak ini ya, tapi nggak apa-apa ya. Piutang bunga kita taruhnya di kredit nilainya berapa? 1.800.000 sesuai dengan yang diakui di tanggal 31 Desember. Nah, coba kalian jumlahin. Apakah sama? Udah seimbang debit dan kredit? Jawabannya udah seimbang. Dan ini adalah jawaban yang benar di tanggal 1 April. Jadi kesimpulannya apa? 1 April itu walaupun kita menerima uang 2.400.000, bisa jadi jurnalnya berbeda tergantung apa yang kita lakukan di 2 Januari. Apakah kita membuat jurnal pembalik atau enggak. Memang kalau kita membuat jurnal pembalik di 2 Januari kita akan lebih capek ya, karena harus membuat sesuatu lagi. Tetapi akan sangat mudah di belakang ya. 1 April kita tinggal mikir aja, ini pendapatan bunga 2.400.000. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa di tanggal 31 Desember. Tapi kalau kalian memilih mager di 2 Januari, maka siap-siaplah pusing-pusing ria di tanggal 1 April. Ini adalah salah satu soal yang mungkin agak lumayan sulit, tapi bagi kalian yang mau ikutan UTBK atau OSN ini menurut Kania harus dipahami karena lumayan sering muncul ya. Ya kayaknya itu aja, semoga bisa dipahami ya, karena kadang memang ini perlu memahaminya butuh waktu yang lumayan ekstra. Jadi take your time. Kalau misalnya mau diulang-ulang boleh dipercepat juga boleh ya. Sesuaikan aja dengan tempo belajar kamu. Itu aja mungkin yang bisa Kanidia sampaikan. Insya Allah mungkin Kanidia kedepannya akan mencoba untuk banyakin lagi bahas materi. Jadi kalau kalian mau ada request tertentu boleh di drop. Nanti kalau misalnya sempat Kanidia tahu materinya, insya Allah dibuatin video. Oke, thank you yang udah mau mensupport dengan subscribe, berdonasi, dan bagi ke teman-temannya. Semoga ini bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Semoga berkah dan selalu bersyukur teman-teman. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.